Baik, jumpa lagi adik-adik di mata kuliah Manajemen Laboratorium. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang kemarin tentang kepemimpinan laboratorium medis. Dan saya akan melanjutkan hari ini kepada materi sumber daya manusia laboratorium medik. Jika adik menyimak penjelasan saya kemarin, kita tahu bahwa sumber daya manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik, atau yang pada pertemuan sebelumnya saya menuliskannya sebagai jasad kasar dan juga jasad halus. Nah, potensi fisik itu apa? Potensi fisik itu adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai. Ya, apa contohnya? Ya, kemampuan-kemampuan yang relatif menggunakan gerakan fisik dalam melaksanakannya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian mengerjakan sampel secara teknisnya, itu adalah kemampuan-kemampuan fisik, ya. Dan kemudian ada yang disebut juga dengan kemampuan atau potensi non fisik, yaitu adalah kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelijensia, keterampilan, dan human relation. Ini disebut dengan jasad halus. Jadi termasuk diantaranya motivasi, kemudian minat, keinginan berprestasi. Ini semua termasuk dalam potensi non-fisik. Jadi saya ulangi lagi, sumber daya manusia itu adalah gabungan ya antara keduanya, yaitu antara potensi fisik dan potensi non-fisik dalam diri seseorang. Jelas ya? Saya lanjutkan. Nah, sumber daya manusia di laboratorium itu kan jenisnya banyak, baik dari bentuk dan macamnya. Jika merujuk pada fungsi layanan, maka minimal kita mengenal dua kelompok SDM di laboratorium. Ada yang disebut dengan staf medis dan tenaga teknis laboratorium. Ya. Nah, adik-adik bisa mempelajari ya Permenkes nomor 411 tahun 2010, apa tupoksi masing-masing. Ya. Apa tupoksi masing-masing dari staf medis dan tenaga laboratorium itu sendiri. Staf medis itu siapa saja ya. Staf medis ini menurut Permenkes 411 2010 adalah terdiri dari dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis patologi anatomik, dokter spesialis forensik, dokter spesialis mikrobiologi klinik, dan dokter umum yang telah memiliki pengalaman teknis tentang kelaboratoriuman, laboratorium klinis tentunya. Nah, ini disebut dengan staf medis dalam ranah kerja organisasi laboratorium klinis. Nah, kemudian ada juga yang disebut tenaga teknis laboratorium, ya. Siapa sajakah itu? Di antaranya adalah ATLM itu sendiri, ya. ATLM, kemudian ada perawat gitu ya. Dokter umum juga jika dia berperan teknis maka dia masuk ke dalam tenaga teknis. Sarjana kedokteran, farmasi, sarjana biologi, sarjana teknik elektromedik, sarjana teknik kesehatan lingkungan, tenaga administrasi, maupun ada yang disebut dengan asisten analis ya. Ini adalah TLM level SMK itu ya, asisten analis. Nah, ini adalah tenaga teknis laboratorium. Jadi ketika adik-adik memasuki dunia kerja laboratorium, maka di sana adik-adik akan mengetahui banyak multidisiplin ilmu yang bekerja sama, berinteraksi
dalam menjalankan proses tata kelola laboratorium klinis. Cukup jelas ya. Nah, saya akan ke belakang sejenak. Nah, setelah kita tahu tadi tentang apa itu definisi SDM dan apa saja SDM di laboratorium klinis berdasarkan Permenkes 411 tahun 2010, maka di sini juga kita mengenal tentang jenis-jenis laboratorium klinik. Minimal dibagi menjadi 3, yaitu laboratorium klinik pratama, laboratorium klinik madya, dan laboratorium klinik utama. Ya. Nah, jika kita merujuk pada klasifikasi rumah sakit sebagai rujukan vaskes pertama, maka rumah sakit ini dapat kita golongkan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu rumah sakit tipe A, tipe B pendidikan, tipe B non pendidikan, kemudian tipe C. Nah, karena rumah sakit adalah fasilitas kesehatan, di dalamnya juga ada instalasi laboratorium tentunya. Nah, jika di rumah sakit SDM-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kepala instalasi, kemudian ada bagian tata usaha atau logistik, kemudian ada koordinator pelayanan pendidikan dan penelitian, kemudian ada kepala seksi sub instalasi. Biasanya ada yang ada itu adalah hematologi, kimia klinik, imun sero, mikrobiologi, dan yang lain-lain. Ada kekhususan laboratorium klinik lain, misalnya parasitologi, misalnya patologi anatomi, dan sebagainya. Nah, ternyata kelengkapan organisasi ini juga berbeda jika kita melihat penggolongan dari rumah sakitnya. Tadi di depan ada penggolongan laboratorium ya, ada klinik pratama, klinik madya, dan klinik utama. Ternyata ketika masuk ke dalam ranah rumah sakit, maka penggolongan ini juga ada berdasarkan klasifikasi rumah sakitnya. Nah, kepala instalasi laboratorium adalah sebuah jabatan yang memang harus ada ya, tentunya di semua tipe rumah sakit. A, B pendidikan, non pendidikan maupun tipe C. Kemudian tata usaha dan logistik ini juga harus ada. Koordinator pelayanan diklat ini tidak harus ada di C dan tidak harus ada di B ya, tidak harus ada di situ, tidak diperlukan ya. Yang ada di A dan di B pendidikan, karena bagian diklat ini biasanya adalah rumah sakit selain sebagai rujukan juga sebagai tempat pendidikan ya. Rumah sakit sebagai tempat pendidikan itu klasifikasinya adalah rumah sakit tipe A dan tipe B pendidikan. Nah, kemudian kita lihat nomor 4, yaitu kepala seksi sub instalasi. Pada laboratorium hematologi ini semuanya harus ada kecuali yang tipe C, kimia klinik juga, imun sero juga, mikrobiologi juga. Nah, T itu adalah tergantung keperluan ya. Tapi rasanya saat ini di sebagian besar rumah sakit di Indonesia ini masing-masing sudah dilengkapi ya dengan kepala instalasi hematologi, kimia klinik, imun sero, dan mikrobiologi. Biasanya sebagian besar ini walaupun tipenya C sudah ada kepala seksi atau subinstalasi tersebut. Oke adik-adik, sekarang tugas untuk mata kuliah ini adalah jelaskan jenis-jenis laboratorium sesuai dengan Permenkes nomor 411 tahun 2010 ya. Dijelaskan, bukan hanya disebutkan saja. Kemudian jelaskan klasifikasi staf persyaratan laboratorium klinik, jelaskan kualifikasi yang menjadi penanggung jawab laboratorium klinik pada masing-masing jenis laboratorium. Yang nomor 4, berapa jumlah ATLM dan perawat serta tenaga admin yang menjadi syarat SDM di masing-masing laboratorium klinik.
di Pratama harus ada berapa, di Madya harus ada berapa, di Utama harus ada berapa. Sehingga adik-adik nanti sudah bisa memperkirakan ketika adik-adik lulus dari pendidikan tinggi di teknologi laboratorium, adik-adik mau masuk ke jenjang laboratorium jenis apa, gitu ya. Atau adik-adik mau mendirikan laboratorium, ya, mau mencetak lapangan kerja, mendirikan laboratorium jenis seperti apa, dan berapa SDM, sumber daya manusia, ATLM yang Anda butuhkan. Itu nanti Anda sudah ada gambaran. Kemudian yang terakhir adalah jelaskan pentingnya tenaga kesehatan harus memiliki STR dan SIP. Baik, terima kasih. Ini untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugas-tugas nanti saya bikinkan portal di e-kampus, ya. Satu tugas sudah jadi, portalnya silahkan dikumpulkan. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.